Sip, udah masuk untuk anatomi oralnya. Jadi malam hari ini kita akan bahas mengenai anatomi oral, dan di sini kita harus tahu dulu kira-kira apa sih situs yang ada dalam rongga mulut kita. Jadi ini sebenarnya kelanjutan daripada sistem mastikasi sebelumnya. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya bilang ada perintilan-perintilan kecil yang dibahas ulang di anatomi rongga mulut ini. Nah, berhubung karena anatomi rongga mulutnya ini cukup relate ya dengan sistem mastikasi, makanya ada beberapa hal yang telah dibahas mengenai makroanatominya rongga mulut kemarin. Jadi malam hari ini kita akan lebih fokus ke mikroanatomi daripada rongga mulut ini. Oke, apa yang akan kita bahas? Yakni di sini ada gionya, kemudian struktur anatominya daripada situs-situs yang ada. Kemudian bagaimana struktur mikroskopiknya, kemudian bagaimana kelenjar saliva yang ada di rongga mulut yang bisa dibilang terkait dengan rongga mulut ini. Kemudian mikroskopis daripada kelenjar saliva, di mana kelenjar saliva itu nggak bakal jauh-jauh untuk muaranya ke rongga mulut. Dan klasifikasi daripada mukosa rongga mulut yang akan membentuk sistem pertahanan tubuhnya yang ada di pertahanan rongga mulut ya, lebih tepatnya yang akan pengaruh ke pertahanan tubuh, kemudian struktur-struktur mikroskopik daripada submukosa ya. Kita akan bahas satu-satu di kelas malam hari ini. Nah, untuk pertama-tama kita perlu tahu dulu mengenai terminologi. Jadi harus tahu daerah-daerah rongga mulut itu terbagi atas mana saja, bagian nggak cuman atas, bawah, samping, kiri, kanan, tengah, belakang, depan, nggak seperti itu. Jadi harus tahu pertama bahwa rongga mulut ini terbagi atas dua, namanya oral cavity atau rongga mulut proprium. Jadi benar-benar sebuah rongga ya di dalamnya, dan ada si vestibulum. Vestibulum itu jadi gigi. Depannya gigi itu vestibulum. Nah, belakangnya gigi itu semuanya namanya oral cavity. Dan di dalam rongga mulut ini itu kan ada gigi-gigi ya, kayak jatuhnya kayak pagar gitu ya, membatasi antara vestibulum oris dan rongga mulut proprium. Kemudian untuk bagian-bagiannya itu kalau atap daripada rongga mulut itu namanya palatal. Sedangkan kalau dasar daripada rongga mulut ya namanya dasar mulut sih ya. Kemudian ada bagian bukal sama labial. Nggak kebagi atas kiri kanan ya. Jadi bukal tuh kiri kanan ya. Terus labial juga depan. Jadi mau atas atau bawah gitu. Labial yang superior apa inferior ya. Gitu. Dan bagian lingual itu bagian lidah. Nah, ini dia. Ada vestibulum oris dan cavum oris proprium. Bedanya apa? Jadi bedanya itu vestibulum. Jadi ini gigi. Nah, gigi, ini kenapa nggak jadi ya? Oh, ternyata. Oh, nggak bisa. Karena ini pakai ya, pen aku tidak bisa ya. Oke, yang pasti vestibulum oris itu, kalau misalnya ini gigi, bagian luarnya ya, bagian luarnya, ini kalau dibilang bagian pipinya sini, mungkin awamnya ya, kayak terowongan, dia membatasi antara pipi, bibirnya kita sama gigi, itu daerah vestibulum oris. Dan di dalam vestibulum oris itu juga punya komponen-komponen atau situs-situs yang perlu kita ketahui. Misalnya, oh di situ ada mukosa bukal ya, kemudian ada mukosa labial bagian depannya, ada alveolar mukosa di sini. Jadi alveolar mukosa itu mukosa non keratin yang nempelnya ke tulang alveolar, tapi bukan, dia berbatasan dengan gingiva cekat. Ada juga vestibulum maxillaris, vestibulum mandibularis. Jadi vestibulum bagian atas dan vestibulum bagian bawah. Kemudian ada juga papilla parotis di daerah pipi, kurang lebih dekat premolar, ya, premolar yang atas dekat P2, P1 di sekitaran situ. Kiri kanan ada. Oke. Nah, selanjutnya kalau cavum oris proprium ya, itu bagian rongga mulut dalamnya. Jadi gigi dalamnya ya. Banyak banget situsnya. Di situ, oh ya, kalau di vestibulum oris juga punya namanya mucobuccal fold. Jadi lipatan ya, lipatan di sini antara mucobuccal, jadi mukosa bukal itu lipatannya di situ. Kemudian ada namanya frenulum, itu frenulum bucalis, frenulum labialis itu ada di vestibulum oris.
Nah, kemudian kalau frenulum lingualis itu biasanya di cavum oris proprium. Kenapa? Karena dia di bawah lidah. Jadi ada lidah, ada di sini palatum keras, palatum lunak, terus yang kayak bergantung ya, itu si uvula, ada faucius di situ, kemudian ada tuberositas maxillaris ya, di belakang gigi molar, bisa molar ketiga, molar kedua ya, yang paling belakang, rang atas ya. Kemudian yang di bawah ada retromolar pad. Jadi kalau atas maxillary tuberosity atau tuberositas maxillaris, kalau di bawah itu namanya retromandibular pad. Kemudian ada dinding posterior dari faring ya, apalagi orofaring nih yang paling dekat dengan rongga mulut. Kemudian bagian lidah, entah itu bagian dorsum atau dorsalnya dan di bagian ventral atau bawahnya. Kemudian di sini ada petricomandibular fold di belakang, ada palatin tonsil, ada bagian posterior dan anterior dari facial pilarnya. Nah, selanjutnya kita harus tahu batasan-batasan rongga mulut. Jadi kalau ditanya batasan vestibulum oris tuh yang mana sih? Jadi kalau batasan vestibulum oris ya, itu ruang yang sepihak dibatasi oleh barisan gigi-gigi. Jadi barisan gigi-gigi tadi ya sekali lagi dibatasi. Jadi ruangannya seperti ini. Ya, kalau ditarik pakai check retract ya, seperti ini. Dan kalau cavum oris proprium itu bentuknya adalah bagian yang di belakang gigi-gigi yang dibatasi oleh palatum keras dan palatum lunak bagian atas, lidah dan dasar mulut bagian bawah, dan pintu masuk ke orofaring di bagian belakang. Jadi itu ruangannya untuk cavum oris proprium. Ini ya gambaran referensinya lebih jelas lagi, di mana ini rongga mulutnya, di bagian atap itu ada macam-macam situs yang harus kita ketahui juga. Misalnya kalau dilihat dari atas ya, bagian atasnya, tadi kan lihat bagian pintu kan. Nah ini bagian atasnya itu ada gigi maxillaris ya, gigi jirang atas, kemudian ada rugae palatal ya di bagian sini. Kemudian ada papilla incisivum ya, di bawah di belakang ini ada foramen incisivum juga tempat lewatnya pembuluh darah, saraf ya, dan macam-macam pembuluh yang ada di situ. Kemudian ada median palatina raffe ya, dia nyambung dengan rugae palatal. Ini untuk palatum kerasnya, palatum lunak di bagian belakang sini. Ada batasannya ya. Kemudian biasanya kalau palatum lunak tuh bergerak terus lunak ya, namanya juga palatum lunak atau palatum mol. Nah, kalau palatum keras di sini atau palatum durum itu kenapa keras? Karena yang pertama dia itu nempel langsung ke tulang. Nah, kan kalau palatum mol itu enggak. Terus ini bagian lidah ya. Lidah itu kalau di atas kan dorsum ya. Kalau teman-teman ingat yang terminologi lokasi anatomi, dorsum itu atas. Nah, ini gambarannya ventral. Jadi ventral daripada lidah ini macam-macam ya situsnya. Ada dari apex atau ujung lidahnya, kemudian ada di sini deep lingual vein. Jadi ada vena lingual yang dalam yang cukup khas, posisinya di bawah lidah. Di sini aja kelihatan kayak di bawah lidah tuh biru-biru keunguan. Nah, itu sih vena lingualis dalam. Kemudian ada plica fimbriata. Ini suatu apa ya? Aksesoris lah sebenarnya. Jadi kayak nggak semua orang punya plica fimbriata ini gitu. Kemudian ada bibir bawah ya, bibir atas ya itu ya. Di bawah lidah ya, ventral, jadi dasar mulutnya kita itu tuh ada di sini, ada ductus-ductus atau bukaan-bukaan saluran daripada kelenjar sublingualis dan submandibularis ya, yang merupakan 2 dari 3 kelenjar saliva mayor ya dalam rongga mulut. Di sini ada venom lingualis juga di sini yang menahan biar lidahnya itu nggak ke belakang ya, nggak ke belakang nutup daripada faringnya itu bisa bermasalah secara pernafasan, makan dan lain sebagainya. Nah, kita lihat ke mukosa rongga mulut dulu ya. Jadi pembungkus, istilah mungkin pembungkus daripada rongga mulut ini. Apa sih mukosa mulut itu? Ya, jadi mukosa mulut itu selaput lendir yang melapisi struktur dalam batas rongga mulutnya, dan itu sebuah membran jaringan lunak yang pembentangannya itu dari persimpangan antara batas vermilion bibir, jadi bibir batas vermilion ke dalam ya, atau mukosa labial anterior itu sampai ke belakang, itu mukosa mulut. Ada jaringan ikat di bawahnya yang disebut lamina
propria. Dan juga di bawah lamina propria itu ada jaringan padat yang tidak teratur ya, jaringan ikat padat tidak teratur namanya submukosa. Biasanya ditemukan di tingkat paling dalam. Nah, kira-kira fungsinya untuk apa sih mukosa oral ini? Jadi mukosa oral ini fungsinya pasti untuk melindungi jaringan di bawahnya. Entah itu dari rangsangan mekanik, kimia, biologis ya, sekresi zat penting, fungsi daripada sensorik ya, bisa merasakan lah ya suhu, tekanan dan sebagainya, dan memungkinkan sehingga memungkinkan tuh persepsi yang suhu, sentuhan, rasa sakit atau bahkan sampai perasa, khususnya di lidah ya untuk mukosanya. Nah, mukosa rongga mulut itu ada 3 klasifikasinya. Jadi oral mucus itu ada masticatory, lining, dan spesial yang khusus lah ya. Kalau masticatory atau di sini oral mucosa yang bisa dibilang cukup berkeratin ya, cukup berkeratin atau bahkan sangat berkeratin. Itu ada 2 yang keras, yaitu gingiva atau gusi dan hard plate atau palatum durum, palatum keras. Kalau lining atau non-keratin itu banyak ya, ada bibir, pipi, dasar mulut, palatum lunak, ventral lidah ya. Kalau dorsum lidah itu yang spesialis. Kenapa? Karena punya papila-papila, punya taste buds, jadi punya khas, jadi nggak ada yang sekompleks itu selain lidah gitu loh. Oke. Jadi lebih ke fungsi sih kalau lining mukosa kebanyakan untuk melapisi. Sedangkan kalau masticatory mukosa gunanya biasa untuk pengunyahan. Jadi biar ada penekanan terhadap pengunyahannya tuh nggak jadi sebuah masalah gitu. Oke, jadi punya fitur yang khas baik itu histologisnya, klinisnya, juga fungsionalnya.